Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Burhanuddin Abdullah, Bapak Menko Equin periode 2021 dan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008. Pak Hendra Gunawan selaku Presiden Direktur UOB Indonesia beserta seluruh jajaran direksi. Bapak Ibu narasumber, ada Pak Derajat, Pak Tirta, atau yang mewakili Pak Triwahyono serta Bapak Ibu sekalian. Mungkin pertama izin menyampaikan salam Pak Hendra, Pak Burhanuddin dari Pak Menko. Beliau sampai malam sebenarnya masih menjadwalkan hadir, cuma karena ada beberapa event pagi ini yang berbarengan, beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau di acara yang baik ini. Kemudian ini juga apresiasi kepada UOB Indonesia yang secara reguler memfasilitasi pertemuan antara birokrat, ekonom dengan semua stakeholder di UOB. Saya rasa ini sangat bagus untuk menjembatani antara pemerintah dengan dunia usaha. Kemudian secara tema ini juga sangat bagus nih Pak Hendra ya, Ushering a New Dawn. Jadi kita menjelang transisi pemerintahan, ini satu hal juga yang bisa memberikan penjelasan mengenai arah-arah kebijakan ekonomi ke depan. Bapak Ibu sekalian, sebagai yang disampaikan tadi oleh Pak Hendra, kalau kita lihat ekonomi kita dalam satu dekade ini berada pada kisaran cukup bagus di 5%. Kita sempat kontraksi di era COVID, sempat ke -2, sekitar 2 gitu ya. Tapi kemudian dengan berbagai kebijakan, dengan sinergi yang kita lakukan, itu bisa balik lagi kembali ke angka sekitar di 5%. Kualitas pertumbuhan juga bisa kita jaga dengan baik dari sisi inflasi misalnya sampai dengan Agustus lalu kita masih berada di level 2,1%. Ini masih berada di target pemerintah dan Bank Indonesia ya, 2,5 plus minus 1%. Kita harapkan sampai dengan akhir tahun nanti itu bisa masih sesuai dengan target. Begitu pula dengan volatile food ya. Kita harapkan juga masih sesuai dengan arah kesepakatan yang kita bahas di dalam rapat tim pengendali inflasi pusat, yaitu maksimal sekitar 5%. Kemudian dari sisi indikator yang lain, indikator kesejahteraan ini juga penting. Angka kemiskinan ini bisa terus turun dari 11% terakhir di 9,03%. Itu pula angka pengangguran terbuka ini di 4,82%, juga cenderung terus mengalami penurunan. Di sisi ketahanan eksternal, ini kalau kita lihat dengan perkembangan terakhir di mana The Fed menurunkan suku bunga, begitu pula dengan Bank Indonesia, ini nilai tukar rupiah ini masih cenderung menguat. Ini kalau di catatan kami year to date-nya ini 1,63%. Ini harga saham juga sangat bagus, sempat all time high di 7.900-an atau overall di year to date itu sekitar 6,47%. Sehingga secara umum kalau kita lihat ini masih menunjukkan satu kinerja yang sangat bagus dan jadi modal kuat kita untuk bicara 2025 maupun target jangka menengah ke depan yang kita targetkan bisa 6, 7 bahkan 8% seperti arahan dari Pak Jokowi maupun Presiden terpilih Pak Prabowo. Dari sisi sektor real ini kalau kita lihat investasi juga masih sangat bagus. Di semester 1 ada 428,4 triliun, nanti mungkin rekan-rekan dari BKPM bisa cerita lebih detail effort kebijakan yang kita lakukan untuk mengawal target-target investasi. Begitu pula dengan rating juga masih memberikan catatan bagus dari berbagai provider rating. Begitu pula dengan peringkat daya saing yang terus mengalami peningkatan, terakhir di posisi 27 di tahun 2024. Tapi tentu pemerintah juga mencermati berbagai tantangan yang ada, apakah geopolitik, kemudian juga kerjasama internasional, isu mengenai perubahan iklim atau ekonomi hijau, serta transisi energi, serta berbagai dinamika atau perkembangan lainnya, termasuk kondisi moneter dari negara maju yang tentu sebagai small ekonomi to some extent Indonesia akan terpengaruh. Given tantangan tadi, kalau kita lihat dari APBN yang telah disahkan atau telah dibahas bersama dengan DPR, pemerintah di tahun 2025 itu masih optimis kita kejar
target pertumbuhan tuh 5,2%. Kemudian inflasi juga masih kita jaga di angka yang sama 2,5 plus minus 1%. Tentu dengan berbagai effort, bukan satu hal yang taken for granted, itu ada berbagai kebijakan atau penguatan kebijakan yang kita lakukan di 2025. Nah, hal-hal ini tentu jadi sekali lagi jadi modal kita untuk menggapai visi Indonesia Maju 2045. Kalau sudah dengan dokumen RPJPN yang juga sudah diketok oleh DPR, ini target GNI per kapita kita di 2045 ini ditargetkan 23.199 US dollar. Tentu ini butuh effort, butuh kerjasama kita karena di posisi 2024 itu sekitar 4.900 gitu. Jadi butuh semua sinergi, semua effort dari kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa modal yang kita punya yang juga nanti akan kita optimalkan untuk menggapai visi tersebut. Pertama tentu adalah sumber daya manusia. Kita punya bonus demografi yang sampai dengan 2041 itu bisa terus kita optimalkan. Angkanya juga mencapai 70% dari jumlah 200 sampai 29 juta orang, jadi sangat-sangat signifikan. Dan ini juga dilengkapi dengan sumber daya alam yang sangat besar, misalnya cadangan nikel ini sekitar 20% dari total dunia, maupun juga potensi energi terbarukan. Jadi ini dari sisi stakeholdernya IOB ini sangat relevan ya Pak Hendra ya, karena tadi kalau lihat dari diskusi sebelum kita ketemu di forum ini, itu salah satu jadi underlying stakeholder IOB adalah investor yang terkait dengan hilirisasi, apakah tadi aman atau tadi misalnya yang kemarin baru diresmikan gitu ya. Kemudian yang juga tak kalah penting dan juga jadi topik bahasan di media, di ekonomi ataupun di masyarakat adalah mengenai kelas menengah. Ini juga salah satu yang sangat besar. Kalau kita lihat potensi kelas menengah Indonesia saat ini itu hampir mencapai 64%, jadi total lebih dari separuh dari masyarakat kita. Dan ini juga satu hal yang punya keterkaitan erat dengan konsumsi masyarakat kita gitu, karena mengcover hampir sekitar 80% dari total konsumsi masyarakat. Sehingga di dalam jangka pendek maupun di dalam jangka menengah panjang, bagaimana kita menumbuhkan dan mengembangkan kelas menengah itu jadi satu hal yang jadi prioritas kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah terkait dengan kelas menengah ini juga berbagai diskusi yang ada di masyarakat kita, pemerintah tentu terus menjadi perhatian bagaimana kita mendorong dan mengembangkan kelas menengah ini. Kalau kita lihat karakter dari ataupun karakteristik dari kelas menengah kita itu, kalau secara pekerjaan itu didominasi pertama adalah pekerja formal, yang kedua adalah wirausaha. Sehingga dengan dua karakter tadi, beberapa program yang kita terus dorong dan kita monitor adalah bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan kewirausahaan yang ada di masyarakat. Berbagai program seperti pendampingan, perbaikan akses modal itu juga terus kita lakukan. Untuk akses modal misalnya kita terus mengawal program kredit usaha rakyat sampai dengan September total realisasinya sekitar 207 triliun dan sudah kita berikan ke sekitar 3,5 juta debitur gitu. Ini yang juga terus kita dorong. Karakteristik yang kedua adalah pekerja formal. Tentu di samping penciptaan lapangan kerja, kita juga menyiapkan pelampung in case di dalam dengan berbagai dinamika yang ada terjadi misalnya permasalahan di tenaga kerja kita. Salah satu yang kita optimalkan adalah program jaminan kehilangan pekerjaan. Ini kalau secara konsep ini sebagai tadi pelampung in case ada peningkatan potensi PHK, maka kita siapkan pelampungnya dalam bentuk JKP. Ini program baik dalam bentuk bantuan finansial maupun program pelatihan. Ini kita harapkan bisa membantu transisi dari rekan-rekan kita yang mengalami PHK untuk kemudian bisa kembali mendapatkan pekerjaan. Kemudian dari sisi konsumsi, karakteristik dari masyarakat kelas menengah kita itu banyak mengkonsumsi itu pangan meskipun tidak sebesar dari kelompok yang menengah ke bawah, pendidikan, perumahan, kesehatan, itu juga berbagai program yang memang secara karakter dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah kita. Oleh karena itu dalam jangka pendek pemerintah telah menyediakan berbagai insentif tadi untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah kita. Pertama yang baru kita revisi adalah
PPNDTP perumahan. Jadi kalau di program awal itu kita berikan 50%, tapi melihat tadi untuk menopang daya beli kelas menengah tadi, ini kita kembalikan lagi ke 100%. Ini efektif berlaku di bulan September ini. Kemudian masih terkait dengan program perumahan juga, pemerintah juga menaikkan target pembiayaan perumahan FLPP dari sebelumnya 166.000 itu menjadi 200.000. Ini mudah-mudahan dengan kebijakan penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini bisa saling melengkapi untuk tadi mendorong pertumbuhan ekonomi kita terutama di semester kedua 2024 maupun awal 2025. Yang lain yang masih kita juga berikan adalah untuk otomotif. Ini kita masih berikan untuk yang PPNDTP untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ini kita berikan sampai dengan Desember 2024. Nah di dalam jangka menengah panjang secara formal tadi itu tercantum di dalam RPJPN yang tadi sudah ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Beberapa engine atau pertumbuhan yang terus kita dorong. Pertama tentu adalah engine pertumbuhan yang menopang pertumbuhan kita selama ini, seperti misalnya upaya kita untuk terus meningkatkan produktivitas tenaga kerja, infrastruktur, ketahanan pangan, juga kita dorong juga berbagai engine of growth yang baru yang berkembang sesuai dengan dinamika ekonomi kita. Tentu pertama adalah digitalisasi, kemudian transisi energi, termasuk juga tadi adalah semikonduktor. Ini berbagai engine, source of engine baru yang kita harapkan bisa menopang pertumbuhan kita dalam jangka menengah panjang. Yang lain dari sisi sektor real tentu komitmen akan reformasi struktural itu terus kita lakukan untuk saat ini sendiri untuk terus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Kita terus mengimprove di PP 5 tahun 2021 mengenai kemudahan berusaha. Kemudian tadi bagaimana kita meningkatkan ekosistem investasi termasuk menciptakan lapangan kerja, itu bagian dari komitmen kita untuk terus melakukan reformasi struktural. Hilirisasi industri itu juga akan kita teruskan. Kemarin juga ada peresmian untuk smelter Freeport maupun yang PT Aman. Ini mudah-mudahan jadi salah satu milestone penting kita untuk mendorong hilirisasi di sektor industri. Kemudian yang lain dalam konteks tadi new engine of growth, tadi pengembangan ekosistem semikonduktor, ini melalui berbagai insentif, kemudian kerjasama internasional dan investasi ini juga kita lakukan untuk tadi kalau kita lihat dalam konteks digital, ekosistem digital, maka semikonduktor jadi bagian penting untuk itu gitu ya, untuk kita bisa berperan di dalam value chains-nya. Kemudian dalam konteks kerjasama internasional, kita juga terus menyelesaikan berbagai program maupun kerjasama internasional, apakah dalam bentuk IPEF, Indo-Pacific Economic Framework ataupun CP3PP, kemudian juga diskusi dengan EU, ekonomi Eropa juga ini terus kita lakukan, yang kita harapkan bisa menjadi bagian penting tadi untuk perluasan pasar, kemudian perluasan rantai pasok global, fasilitasi ekonomi bersih maupun kemudahan investasi. Nah, beberapa instrumen yang kita terus dorong misalnya tadi pemanfaatan investasi melalui optimalisasi KEK, jadi yang di Gresik kemarin juga bagian dari KEK Gresik. Kemudian kita juga dalam konteks ekonomi bersih ini mendorong juga untuk investasi pada sektor yang terkait dengan carbon capture storage atau CCS, tadi juga semikonduktor, green hydrogen maupun program-program lainnya. Dalam konteks reformasi struktural maupun juga kerjasama internasional, aksesi OECD juga satu hal yang terus kita bisa selesaikan, harapannya bisa kita selesaikan dalam waktu 3 tahun, sehingga standar-standar praktek-praktek baik maupun diskusi-diskusi terkait dengan standar yang berlaku secara internasional itu kita bisa berperan aktif, termasuk juga dalam konteks tadi mengawal komitmen untuk reformasi struktural. Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai target yang challenging tersebut, kebijakan yang sudah dan akan terus kita lakukan, tentu kolaborasi, kerjasama untuk mengakselerasi transformasi ekonomi itu satu hal yang harus terus kita lakukan, sehingga di forum yang sangat baik ini mudah-mudahan kita bisa saling sharing mengenai ide, berbagai kebijakan, pun tantangan yang harus kita address, sehingga sebagai satu bangsa visi 2045 itu bisa kita capai.
Demikian sambutan dari Pak Menko yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan masuk ke dalam sesi penyerahan token of appreciation. Dan dengan hormat saya undang kepada Bapak Hendra Gunawan selaku Presiden Director UOB Indonesia untuk dapat berkenan memberikan token of appreciation atau plakat dari UOB Indonesia. Kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Ferry Irawan. Baik, dan berikutnya kami juga mengundang dengan hormat kepada jajaran direksi dan juga komisaris dari UOB Indonesia untuk dapat naik ke atas panggung karena kita akan berfoto bersama. Baik, sudah berkumpul jajaran direksi dan juga komisaris UOB Indonesia dan saya akan pandu untuk foto bersama. On my cue, 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat kepada jajaran direksi dan juga komisaris dari UOB Indonesia. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ferry Irawan selaku Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang sudah memberikan keynote speech-nya.